Sepertinya mobil ini sengaja Pak ingin menabrak Bunia. Karena dia sudah mengikuti pergerakan mobil Anda dari bandara. Anda bisa lihat rekaman yang ini. Dia hanya parkir dengan jarak 2 mobil bahkan tidak turun dari mobilnya, ujar anak buah Ben memberikan rekaman CCTV dari bandara. Mobil siapa ini? Saya sedang melacak pemiliknya, Pak. Tidak mungkin hanya kebetulan mengikuti dari bandara hingga minimarket, bukan? Dan saat Ibu Nia keluar dia langsung menabraknya. Aku rasa juga begitu, ujar Ben menganggukkan kepalanya pelan. Firasat Ben tertuju pada Ambar karena perempuan itu tidak menampakkan batang hidungnya sampai saat ini. Aku harus cari dia, gumam Ben pelan. Kita harus beri pengawasan ekstra untuk Bunia Pak, jangan sampai lengah karena saya yakin orang ini masih mengincar Bunia. Karena mobilnya ada di parkiran rumah sakit tempat Bunia dirawat. Pasti dia ikut mengawasi Bunia saat itu, hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Benar. Saya juga tidak mau itu terjadi, apalagi sekarang ada Juna di tengah-tengah kami. Jangan sampai anak saya yang masih kecil sudah trauma, ucap Ben. Cari sampai dapat dan serahkan pada saya, perintah Ben dan diangguki anak buahnya patuh. Sebenarnya Ben bukan orang jahat jika tidak diusik, tapi kini tentang keluarganya. Ben tidak mau ambil resiko untuk keselamatan anak dan istrinya saat ini. Dia harus bergerak cepat menemukan pelaku itu dan juga Ambar. Ambar turun melalui pipa besar dari balkon apartemennya. Meskipun kaki dan tubuhnya sakit karena terus dipukul oleh Peter, dia tetap harus kabur. Orang pertama yang harus dia temui adalah Ben. Hanya Ben yang bisa menyelamatkannya saat ini, apalagi jika Ambar memberikan kabar pada Ben tentang rencana Peter untuk mencelakai keluarganya. Pasti Ben akan marah besar. Ben yang akan bertindak pada Peter. Dia bisa selamat dari lelaki psikopat itu. Ambar berjalan terlatih karena menahan rasa sakit. Dia menutupi wajahnya dengan handuk kecil yang didapatnya dalam lemari. Kini tujuan Ambar ke kantor Ben. Mas, aku mau bulan madu, rengek Carla. Iya baby, tapi aku pastikan dulu pekerjaanku aman, jawab Peter karena dia ingin memastikan kalau Ambar bisa dia tinggalkan dan untuk pekerjaannya yang lain juga aman. Aku mau ke Eropa, Itali, Prancis sama China Mas yang terkahir. Kita keliling negara ya Mas, pinta Carla dan diangguk Peter. Hanya Carla satu-satunya perempuan yang terlalu banyak menuntut padanya. Ambar dulu tidak minta bulan madu. Hanya villa mewah untuk tempat mereka berlibur. Mas, apartemennya mau aku isi barang-barang mewah ya? Nanti aku mau undang teman-teman aku ke sini. Kan malu Mas kalau belum ada isinya. Terserah kamu saja. Tapi aku tidak bisa menemanimu tiap hari di sini. Kamu tahu sendiri kan kesibukanku bagaimana. Iya tidak masalah Mas, tapi aku mau malam ini kamu di sini. Kita habiskan malam bersama, goda Carla. Pasti baby. Hari ini
Peter sengaja mematikan ponselnya karena tidak ingin diganggu. Ini hari bahagianya menikah dengan Carla. 125. Butuh perlindungan. Brooke. Au. Ben segera keluar dari mobilnya saat merasa menabrak seseorang. Ambar. Ben. Tolong aku Ben. Ujar Ambar membuat Ben melihat kiri kanan karena Ambar sepertinya sangat ketakutan. Bantu aku Ben. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting padamu. Masuk mobilku. Perintah Ben. Ada apa? Tanya Ben melihat Ambar dari atas sampai bawah. Kondisinya sedikit mengenaskan. Baju yang dikenakannya compang camping. Dan tubuh Ambar sepertinya sangat bau dan kering. Wajahnya sembab dan banyak bekas goresan luka. Aku disiksa Peter. Lalu kenapa kamu datang padaku? Tanya Ben. Aku ingin menjelaskan padamu Ben. Tapi tolong sembunyikan aku terlebih dahulu. Aku takut Peter melihatku. Ataupun ada orang Peter yang melihat kita. Jelas Ambar. Ben menatap Ambar tajam. Dia curiga pada mantan istrinya ini. Bagaimanapun juga Ben harus waspada pada Ambar. Dia takut Ambar berniat buruk untuk menjebaknya. Percaya padaku Ben. Kali ini aku berniat baik padamu. Tolong aku. Mohon Ambar dan akhirnya Ben menjalankan mobilnya kembali. Ben membawa Ambar ke apartemennya. Jika ke rumah sudah pasti mamanya akan bertanya dan juga dia belum tahu maksud Ambar, jadi bagaimana dia menjelaskan pada Nia nanti. Mandi saja dulu. Aku kira barang-barangmu masih ada di apartemen ini. Ujar Ben karena dia membawa Ambar ke apartemen tempat mereka tinggal dulu. Ambar segera mandi. Tubuhnya juga terasa lengket sejak disekap oleh Peter. Ambar tidak pernah mandi. Bahkan Peter meninggalkannya setelah dia puas memasuki Ambar tanpa memberikan Ambar kesempatan untuk membersihkan diri. Benar saja yang dikatakan Ben. Masih banyak peralatan Ambar di apartemen itu. Tak ada yang dibuang oleh Ben, tapi dia juga tidak menempati apartemen itu lagi setelah mereka bercerai. Ambar memakai baju kesukaannya dulu saat masih bersama Ben. Dia keluar kamar. Terima kasih Ben, ujar Ambar. Aku tidak ingin berbasa-basi lagi dan jika tidak penting kau silahkan pergi dari tempat ini. Tegas Ben membuat Ambar menelan selaifanya. Begitu bencinya Ben pada dirinya saat ini. Aku hanya ingin mengatakan kalau Peter ingin mencelakai keluargamu. Apa? Jangan mengada-ada kau Ambar, aku tidak percaya, justru aku lebih percaya jika kau yang merencanakan kecelakaan untuk istriku. Tunjuk Ben mulai emosi. Aku tidak pernah merencanakan apapun Ben. Peter yang memiliki semua rencana itu, ujar Ambar. Tapi kau ikut berperan bukan? Ujar Ben mencengkeram lengan Ambar kuat. Aku bersumpah Ben. Aku tidak ikut campur dalam hal itu. Sakit Ben. Ringis Ambar. Wajah Ben berubah menjadi beringas. Setahu Ambar, Ben dulunya orang yang baik, tapi kenapa sekarang berbeda? Ben melepaskan cengkramannya. Percaya padaku Ben.
Peter ingin istri dan anakmu mati. Aku tidak punya masalah padanya. Kenapa dia justru menginginkan itu? Dia ingin kau menuduhku dan kau melenyapkanku, Ben. Jadi dia tidak memiliki saingan bisnis lagi jika kau di penjara. Bukannya kalian saling cinta? Tanya Ben tak percaya. Dia lelaki gila. Psikopat. Aku tidak bisa bersamanya, Ben. Dia sudah menyiksaku. Tapi sekarang Carla menikah dengannya. Siapa Carla? Adik tiri istriku. Dia menikah dengan Peter. Peter bukan lelaki baik. Dia memiliki perilaku menyimpang. Dia suka menyiksa perempuan, Ben. Aku disekap dan hampir tiap hari dia perkosa. Aku Ambar menangis. Apa kau tidak berbohong? Aku berani sumpah, Ben. Kalau Peter orang jahat. Aku harus menemukan dulu pelaku yang disewa Peter, setelah itu akan aku hancurkan perusahaannya. Dan dia akan aku jebloskan ke penjara, ucap Ben sambil mengepalkan tangannya. Ben. Aku benar-benar takut saat ini. Aku tidak ada tempat berlindung. Izinkan aku untuk sementara waktu tinggal di apartemen ini, Ben. Mohon Ambar. Sebenarnya Ben tidak tertarik membantu Ambar, tapi dia harus mengumpulkan bukti tentang kejahatan Peter. Mau tak mau Ambarlah yang akan menjadi saksinya nanti. Kau boleh menempati apartemen ini tapi dengan satu syarat. Apa? Kau tidak boleh mengganggu rumah tanggaku. Karena sampai kapanpun aku tidak akan kembali padamu. Tegas Ben dan diangguki Ambar pelan. Meskipun kecewa, dia tetap butuh perlindungan saat ini. Mas, kenapa pulang telat? Tanya Nia yang melihat Ben pulang sesudah maghrib. Biasanya suaminya ini paling tidak bisa melewatkan waktu bersama dengan dia dan anaknya. Banyak pekerjaan. Tanya Nia lagi. Sayang. Aku mandi dulu, setelah itu temani aku makan malam. Aku ingin bercerita padamu. Jawab Ben sambil mencium pipi Nia sekilas lalu pergi. Nia melihat gelagat Ben yang sedikit serius. Apa ada masalah di kantornya, pikir Nia, sampai Ben sepenat ini. Nia menemani sang suami untuk makan malam sambil menatap Ben yang seperti tengah berpikir. Apa yang tengah dipikirkan sang suaminya ini membuat Nia ikut khawatir, takut kalau masalahnya berat desen Ben tidak bisa memikulnya sendiri. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Nia. Sayang, bawakan aku teh hijau ke ruang kerja. Pinta Ben dan diangguki Nia pelan. Sebelum ke ruangan Ben, Nia menitipkan Juna pada baby sisternya dan mengatakan kalau dia menemani Ben di ruang kerja. Ada apa, Mas? Tanya Nia lagi sambil meletakkan teh hangat untuk sang suami. Ben menepuk kursi di sebelahnya, memberikan isyarat pada Nia untuk duduk dan diikuti perempuan cantik itu. Sayang, aku ingin bicara, tapi sebelumnya aku ingin kamu tidak salah paham dengan kejujuranku ini. Mas, jangan membuatku takut. Sayang, sore tadi aku membawa Ambar ke apartemen. Dek, tubuh Nia terasa bergetar mendengar nama Ambar. Jujur, sayang. Sore tadi aku membawa Ambar ke apartemen. Dek,
Tubuh Nia terasa bergetar mendengar nama Ambar. Jujur Nia takut. Takut jika Ambar dan Ben kembali bersama. Jangan salah paham dulu sayang. Ambar disekap oleh Peter selama ini, lanjut Ben. Disekap. Maksudnya Mas? Tanya Nia tak mengerti. Peter memiliki kelainan seksual. Dia kerap menyiksa Ambar dan kini Ambar kabur dari apartemen Peter. Jelas Ben. Kamu yakin Mas? Tanya Nia serius. Awalnya aku juga tak percaya sayang karena mengingat siapa Ambar tapi di tubuhnya memang banyak bekas siksaan jadi aku kasihan melihatnya dan membawanya ke apartemen. Bahkan Ambar tidak mandi-mandi sayang. Tubuhnya bau. Bagaimana dengan Carla Mas? Cemas Nia dengan keselamatan adik tirinya itu karena Nia sudah mendengar dari ayahnya kalau Carla dan Peter menikah hari ini bahkan sang ayah tidak hadir karena tidak menyetujui pernikahan Carla. Itu yang aku pikirkan juga sayang. Aku ingin menjebloskan Peter ke penjara melalui Carla dan Ambar. Saat ini Carla pasti belum merasakan apapun karena masih baru menikah. Tapi aku harus mengawasi Peter agar tidak kecolongan lagi. Cerita Ambar yang mencelakai kamu kemarin orang suruhan Peter tapi anak buahku sedang melacaknya jika terbukti aku tidak segan-segan memasukkan Peter ke penjara sayang. Geram Ben. Kenapa bisa begini Mas? Aku semakin takut. Rasanya kita tidak memiliki salah pada Peter kenapa dia begitu jahat pada kita? Tanya Nia. Entahlah sayang. Sekarang aku butuh Ambar untuk mengungkapkan kasus ini. Apa kamu keberatan jika aku membantu Ambar? Tanya Ben. Kamu meletakkan dia di apartemen kita dulu. Tidak. Di apartemen aku dan dia dulu. Jawab Ben cepat. Tapi aku tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan Mas. Iya sayang aku tahu itu. Aku sudah mengatakan pada Ambar batasannya karena aku sangat mencintai kamu dan Juna. Ya sudah aku juga kasihan pada Ambar Mas tapi aku minta tolong padamu selamatkan juga Carla kasihan dia. Iya. Aku akan berusaha semampuku. Untuk Fahmi dan istrinya aku ingin segera bertemu mereka dan memberikan hadiah tanda terima kasih. Apa? Apapun yang mereka mau. Karena sudah menyelamatkan kamu dan Juna. Kamu sudah tidak marah lagi dengan Fahmi. Sepertinya dia sudah menemukan jodohnya. Aku rasa tidak ada yang harus dimarahkan lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Aku merasa juga kalau sekarang kita sudah bahagia begitu juga dia yang sudah mencoba berdamai dengan keadaan. Ucap Nia dan diangguki Ben setuju. Ben mencium kening istrinya ini. Nia begitu pengertian membuatnya tidak menemui kesulitan sejak menikah dengan perempuan ini. Aku temani Juna dulu ya Mas. Kamu lanjut kerjanya tapi jangan terlalu malam. Iya sayang. Jawab Ben. Bersambung.